Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Kabar semangat. Ya, kita breaking news, ya. Tunggu sebentar. Ya. Kami nunggu connect, kita coba berdiri semua. Ya. We can go faster. Let's speed up. Oke. Silakan duduk kembali. Anak-anak, silakan masuk. Ya. Sebelum kita mulai, kita belajar terlebih, berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum. Oke, tadi sudah kita berdoa. Ibu tanya, ada yang nggak masuk hari ini? Hah? Ada. Siapa itu? Iya, Rere. Kemana Rere? Jawa. Ya, apa-apa. Oke, selanjutnya kita sudah tadi berdoa. Tadi sudah juga harap samsak. Iya. Sekarang
Hari ini kita belajar apa? Apa? Iya, PKN. Apa itu PKN? Iya, pendidikan Pancasila dan keluarga dan negaraan. Ya, di sini anak-anak sebelum kita belajar, anak-anak pernah mendengar norma? Pernah mendengar norma? Pernah? Kalau tidak pernah mendengar norma, tapi pernah mendengar namanya norma-norma yang ada di masyarakat. Norma-norma. Norma apa saja itu? Daerah kita norma tidak diikuti atau tidak dilakukan. Apa? Akan hancur, akan hancur, akan busuk, akan rusak. Ya dah. Negara akan hancur. Jadi di sini anak-anak harus tahu apa itu pengertian norma, apa itu norma-norma, contoh-contoh dari norma-norma itu, ya. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau tanya, ada yang tahu norma itu apa sih, pengertian norma? Yo. Norma adalah yang berlaku di masyarakat yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Itu norma. Kemudian norma-norma itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Banyak sekali itu yang sering ada contoh-contohnya di dalam lingkungan masyarakat. Ya, contoh dari sini nanti di sini ibu akan menunjukkan video-video yang berkenaan dengan norma. Tuh ya. Nah, kita masuk. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku. Norma yang jelas berlaku di daerah kita atau semua yang ada di masyarakat di wilayah masyarakat itu norma ya. Jadi sangat berkaitan dengan di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tuh. Jadi anak-anak di sini sangat membantu kita. Jadi norma itu ya anak-anak harus tahu
tadi sekilas penjelasan dari situ, norma-norma yang anak-anak sebutkan tadi separuh sudah benar. Jadi sudah benar. Nah, di sini juga ini ada video. Nih, konflik norma. Norma kesopanan. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Tadaan! Mobil kulit jeruk ala Toto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Toto, sekarang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gituan. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu ribut. Eish, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja. Orang kayak gitu. Ya, dari situ anak-anak bisa lihat norma tadi apa. Apa dari yang bisa anak-anak ambil dari video tadi? Hah? Percakapan. Terus? Apa lagi? Yang bisa anak ambil? Hah? Perbuatan, sikap. Lagi? Perkataan, perbuatan, sikap. Ya. Perilaku. Jadi selama ini anak-anak kalau sesama teman bermain, sama-sama teman bermain itu tidak boleh saling menghina atau mengejek. Makanya perkataannya selalu dijaga, lisannya dijaga, jangan sampai salah. Ya, sesama teman kayak misalnya Alfa main sama Fadil sama apa main sambil ngatakan nyebut nama orang tua ya. Sering anak sering nyebut tuh nama orang tua. Itu sangat tidak boleh. Itu namanya norma kesopanan. Manggil temannya, hey, boleh enggak? Tidak. Siapa namanya? Aida, kamu lagi ngapain? Itu. Jadi kalau dengan temannya harus sangat haruslah saling menghargai, jangan hanya sekedar ini mentang-mentang sebaya, akhirnya sebayanya sembarangan ngomongnya. Boleh nggak seperti itu? Iya, sangat tidak boleh. Jadi dengan teman harus saling menghargai, saling menghormati. Tuh. Oke. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan kehidupan anak-anak sehari-hari tentang norma kesopanan ini. Jangan sampai kamu salah main sama teman-temannya, nanti ngobrol sama bapaknya. Hei, Pak. Nah, boleh gak? Tidak. Jangan sampai seperti itu ya. Manggil bapaknya, panggil hei. Ya. Tuh. Ini lanjut lagi video berikutnya. Oke, sambil tunggu sebentar lagi.
Saya sholat. Silakan dilihat. Perhatikan kembali, lihat apakah selanjutnya yang terjadi lagi. Iya, itulah norma yang ada di masyarakat. Dari video ini, coba anak-anak bedakan yang mana norma kesopanan tadi. Hah? Ya, ibu ceritakan kembali. Tadi ada pas lagi ngobrol-ngobrol Pak. Suara azan berbunyi. Itu masuk ke norma apa? Nah, norma agama. Pengertian dari norma agama tadi apa? Norma agama yaitu yang berkenaan dengan agama berkaitan dengan Sang Maha Pencipta. Yaitu tidak ada sanksi secara tertulis, tetapi sanksinya langsung dari Allah. Itu norma agama. Contohnya tadi anak-anak, waktunya sholat kita sholat, waktu kita mengaji pergi ngaji. Tuh. Kemudian juga kalau kita bersama-sama dengan suku lain atau agama lain saling menghormati. Ingat, kita di Indonesia punya 6 agama. 6 agama saja. Apa saja itu? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Tuh. Jadi 6 Indonesia. Jadi kita itu masuk. Jadi saling menghargai sesama agama yang lain, itu norma agama. Lanjut, tadi sudah nemu zat azan, sudah selesai azan. Ada seseorang yang menemukan apa? Dompet. Itu termasuk norma apa yang ada di video? Kesusilaan. Kenapa kok kesusilaan? Berkaitan dengan perilaku manusia. Itu kesusilaan. Jadi tadi yang video tadi sempat ada orang itu pengen ngambil nggak itu? Pengen nggak tadi itu? Berpikir dulu kan? Ada nggak? Nah di video tadi ada yang berpikir dulu. Kembalikan nggak ya? Kembalikan apa tidak ya? Dompetnya. Ujung-ujungnya dikembalikan apa tidak? Nah, sudah dikembalikan. Jadi gitu pun juga anak-anak kalau dalam kehidupan sehari-hari nemu uang di jalanan, anak-anak pergi berangkat ke sekolah, nemulah uang, nemu dompet jatuh di jalan. Apa tindakan anak-anak yang diambil? Dikembalikan. Caranya? Lebih tua atau dewasa?
lihat-lihat juga kalau ngasih ke orang yang lebih dewasa atau tua, kita lihat juga, kasihkan langsung ke bapaknya, nanti bapaknya minta tolong kasihkan ke orang tuh. Kemudian anak-anak kalau di sekolah anak-anak nemu uang, apa tindakan anak-anak yang diambil kalau nemu uang di sekolah? Kalau bos itu, memberitahu guru. Gimana caranya? Coba. Gimana caranya? Itu ada uang yang hilang gitu. Bu, ada uang yang hilang. Ada uang yang hilang. Bagus. Tuh ya. Jadi kalau ada uang jangan langsung dijajani. Asik saya nemu uang 100.000. Wah, 5 hari apa seminggu saya bisa jajan. Itu tidak boleh, sangat tidak boleh, ya. Karena apa? Itu termasuk perilaku anak atau tingkah laku anak jujur dan tidak jujur. Ingat, kalau kita jujur akan dipercaya dengan siapapun, ya. Mau ke sana atau Mbak saya titip uang, ya. Saya mau pergi wudhu dulu, mau sholat dulu, titip uang. Itu tandanya dipercaya. Tapi kalau dipercaya, nitip uang, datanya uang temanmu hilang, kan ngakunya dicuri orang, padahal dia yang ngambil untuk dijajah nih. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh ngambil uang tanpa sepengetahuan temanmu atau orang tua atau siapa saja yang bukan milik kamu, ya, yang bukan milik anak-anak. Jangan sampai kalau anak-anak ngambil milik orang lain. Itu namanya mencuri, ya. Oke. Selanjutnya di video tadi habis uangnya tadi yang jatuh, apa selanjutnya? Anak-anak perhatikan tadi. Memakai helm. Naik motor memakai helm. Masuk norma kemana? Iya, masuk norma ke hukum. Norma hukum. Apa yang terjadi jika anak-anak pergi ke jalan lalu lintas tidak memakai helm? Mendapatkan sanksi dari siapa? Dari Pak Polisi, ya. Dipeluit, plit, 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 plit. Nah, plit. Nah, kenapa saya dipeluit? Yang merasa tidak merasa dipeluit Pak Polisi. Karena apa? Halo, selamat siang. Mengganggu perjalanan Anda. Kenapa? Kenapa Pak Polisi? Maaf, Anda kami tilang. Kenapa Pak Polisi? Kenapa? Iya, tidak memakai helm. Tuh norma hukum. Norma hukum dibuat untuk ditaati, diikuti. Apa yang terjadi jika norma hukum di masyarakat tidak diikuti? Apa Polis? Jadi kacau. Kalau sana apa putih? Norma hukum tidak dikerjakan? Hah? Iya, akan jadi berantakan. Itu akan jadi berantakan. Jadi itulah norma hukum sangat-sangat diperlukan di dalam masyarakat. Jadi Ibu minta anak-anak harus memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat dan harus diikuti. Paham? Oke. Dari video tadi ada 4 norma yang tercantum di dalam video tadi. Norma apa saja, Ani?
tepuk tangan untuk Alfa. Ya, tuh norma ya. Jadi dalam video tadi yang anak-anak perhatikan itu ada 4 norma yang tercantum dalam video tersebut. Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Yang ada di mana itu? Masyarakat. Yang harus diapain? Ditaati. Boleh tak dilanggar? Tidak. Iya, kalau dilanggar apa yang terjadi? Hah? Iya, mendapatkan sanksi. Dapat sanksi terus? Cemoan. Lagi. Apa? Apa? Bingung. Iya. Jadi tuh ya. Jadi norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi anak-anak harus perhatikan. Tuh ya. Dari sini, dari penjelasan Ibu, ada enggak yang tidak dimengerti? Dari video-video tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Hah? Tidak ada? Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Nanti akan ada tugas mandiri anak-anak kelompok. Silakan nanti berdiskusi apa saja yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Anak-anak jawab. Silakan ngobrol, diskusi, tapi tidak boleh suaranya keluar kemana-mana. Diskusi dengan kelompok masing-masing, ya. Kerjakan dengan teliti, tidak usah terburu-buru. Paham? Oke. Ibu ambil kertasnya. Silakan perwakilan kelompok mengambil. Tapi sebelum mengambil, Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini ya. Kelompoknya. Nah, kelompok ini 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 4. Paham ya? Oke. Ibu bagi. Nih ambil kelompok 1. Kelompok 1. Silakan ambil. Kelompok 2. Silakan ambil. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik, sebelum anak-anak mengerjakan, perhatikan, lihat ke depan. Perhatikan dulu, lihat cara mengerjakannya. Di sini ada, coba duduk, Elika, duduk, Kalisa, lihat ke depan. Lembar kerja peserta didik. Di sini ada kelompok. Kelompoknya kamu tulis di sini. Nama kelompoknya. Sudah? Kemudian kelas berapa? Lanjut, nama anggota kelompok. Nama anggota kelompok kamu tulis kelompok kamu di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya? Nah, sudah selesai. Kamu baca soalnya. Tugas yang pertama, ceritakan gambar di bawah ini, kaitkan cerita kalian
dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan, kemudian presentasikan di depan kelas. Nanti jawaban kamu nanti tulis itu di titik-titik itu. Lihat gambarnya dan amati gambarnya terlebih dahulu. Sudah selesai kamu jawab. Ya, sudah selesai itu masuk ke tugas 2. Tugas 2 di situ sama kelompok, kemudian kelas. Sudah kelas, nama anggota kelompok 1, 2, 3, dan 4 sama. Lanjut tabel, isi tabel di bawah ini dengan contoh-contoh norma yang terjadi di masyarakat tempat kamu tinggal. Ya, tempat anak-anak tinggal. Di situ ada aspek penilaian. Anak-anak bisa lihat norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Anak-anak lihat norma agama. Norma agama, perhatikan apa contohnya norma agama apa saja. Kamu tulis di situ 1 sampai 5 agama. Kemudian lagi masuk ke norma kesusilaan. Sudah? Kamu lihat lagi contohnya apa saja. 1, 2, 3, 4, 5 tulis di situ. Lanjut ke norma kesopanan. Tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian norma hukum. Contohnya juga kamu tulis apa saja. Sudah itu masukkan, kamu tulis itu 1, 2, 3 sampai 5 juga. Paham? Nah, jika sudah paham, silakan dikerjakan. Jangan berisik. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, berdiskusilah dengan teman kelompok. Waktunya nanti ibu kasih tahu. Sekarang silakan kerjakan. Waktunya nanti jika jarum panjang menuju angka ke 12, ke angka 11, minimal 11. Ya, anak-anak boleh kumpulkan. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Anak-anak nanti bisa menilai apa sih yang sudah dikerjakan. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Hah? Duduk. Ya.
Ya. Sudah? Ya. Sudah semua? Ada yang ditanyakan? Ya, sudah. Sudah. Kumpul kamu sudah? Kumpul. Ayo. Nah, sekarang silakan dikumpulkan. Coba lihat. Kelompok yang pertama dulu silakan mempresentasikan. Kelompoknya kelompok 2. Silakan kelompok 2 siapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju mewakili. Ayo, silakan maju. Ayo. Silakan mewakili. Ayo. Ayo, Robi saja, Robi. Ayo, Robi. Sip. Kelompok 2. Ya, sana. Ayo, boleh. Contoh di bawah ini kelompok 2 kelas 4 nama anggota Rofi Izana Fadil Adi Zahra Fadila Azahra. Ceritakan gambar di bawah ini keitkan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan, kemudian presentasikan ke depan kelas. Kemanusiaan terhadap orang tua, norma hukum terhadap orang lain. Kelompok 2 kelas 4 nama anggota Rofi Izana Fadil Ali Zahra Fadila Azahra. Beribadah, puasa, sedekah, mengaji sunnah, jujur, membantu, menolong, kesetiaan, jujur, membantu, menolong, bergaul, kebantuan sesuatu, kesopanan, sopan terhadap orang tua, ketentuan masyarakat, kelayakan, taat, hukum, melanggar aturan, sanksi, hukuman, denda, termohon. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tangan. Oke, itu ya. Satu lagi, silakan mempresentasikan pekerjaannya. Ayo. Kelompok 1, 3, dan 4. Siap. Kelompok 4. Ayo. Kelompok 2. Sudah. Kelompoknya 3. Ayo, silakan maju. Apa kelompok 1? Oke. Oke. Ya, silakan. Kelompok kelas 1 atau 4 nama anggota Nurlisa, ini Kalisa, Aida, Restu, Sabana, Putri, Amel, April, Hanifah, Askia. A. Tugas 1. Ceritakanlah gambar di bawah ini. Uraikan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan. Kemudian presentasikan di depan kelas. 1. Mela sedang berpamitan untuk berangkat ke sekolah kepada ibunya.
sakit dan orang di sampingnya tidak menolong, yaitu norma kesusilaan. B. Tugas 2 kelompok 4 kelas 1P kelompok 4. Nama anggota: Elisa, Dini, Aida, Salisa, Putri, Narita, Amel, April, Afrika, Kafaran. 1. Agama: menjalankan ibadah sholat, kesusilaan, lagi hidup, kesopanan, saling menghargai. 2. Berdoa, mengunci helm. 3. Agama: mengaji, kesusilaan, kesopanan kepada guru. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, itu hasil diskusi kelompok 4. Lanjut, kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Ya, silakan maju. Ya, hasil diskusi kelompok 4. Ya, yang diwakili. Ya, silakan dibacakan nama kelompoknya. Kelompok 1 kelas 4D. Nama anggota: 1. Anissa Zahra, 2. Aida Fitriana, 3. Ana Zahra, 4. Nabil Kaisha Ramadanti, 5. Zakia Nur Zafira. Ceritakan gambar di bawah ini. Kaitkan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan, kemudian presentasikan di depan kelas. Seorang anak sedang berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah, termasuk norma kesopanan. Seorang laki-laki tidak ingin mengalah dengan seorang yang sedang kesusahan, termasuk norma kesusilaan. Kelompok 1 kelas 4B. Nama anggota: 1. Anissa Zahra, 2. Aida Fitriana, 3. Ana Zahra, 4. Nabil Kaisar Ramadanti, 5. Zakia Nur Zafira. Isi tabel di bawah ini dengan contoh-contoh norma-norma yang terjadi di masyarakat tempat kamu tinggal. Agama: menaati peraturan agama. Kesusilaan: mengerjakan soal ujian dengan jujur. Kesopanan: menggunakan pakaian dengan sopan. Hukum: tidak melanggar peraturan lalu lintas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Ya, maju Boris. Silakan dibacakan presentasinya. Ayo maju. Iya. Silakan maju. Ayo, tidak usah takut, tidak usah malu. Ayo. Ya. Tidak usah takut, tidak usah malu. Silakan. Kelompok 3 kelas. Nama anggota: Alfa, Noma, Mirza, Walid. Ceritakan gambar di bawah ini. Kaitkan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan, kemudian presentasikan di depan kelas. Norma kesopanan: Nia mau pergi ke sekolah dan Nia berpamitan dengan ibunya. Ibunya bernama Lena. Lena sangat sayang pada anaknya, yaitu Nia. Norma kesusilaan: orang ini sangat marah karena ibu hamil dan orang sakit ini
karena orang ini tidak bisa duduk. Isinya taruh di bawah ini, jangan sampai norma-norma yang terjadi di masyarakat tempat kamu tinggal. Agama penting haji, membaca Quran, beribadah, azan di masjid, bersolat, jujur, menyakat semua memakan pahala hukum memakan helm. Tepuk tangan ke sini. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Dari hasil anak diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya oke, bagus sudah ya. Jadi dari sini anak-anak ibu lihat berarti sudah mengerti ya, sudah paham sedikit-sedikit. Dari gambar pertama itu seorang anak minta izin ke orang tuanya, sambil salim. Cerita kan saya ceritakan, seorang anak mau pergi ke sekolah, minta izin ke ibunya dengan saliman, ya. Tuh. Kemudian di gambar bawah itu ada gambar seorang lelaki yang duduk sambil mainan HP, sedangkan yang berdiri itu ada bapak-bapak pakai tongkat dan ibu-ibu yang lagi hamil. Tuh, tidak paham ya, tidak mengerti. Nah, dari contoh-contoh itulah anak-anak bisa. Jadi tugas yang kedua, tabel yang kedua, itu norma agama sudah jelas sekali tentang agama ya. Kemudian juga dari kesusilaan, kesopanan dan hukum semua sudah ibu lihat. Jawaban anak-anak sudah lumayan ya. Ya tuh. Jadi ibu minta dari lembar jawaban anak-anak, ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak sudah bisa memberikan contoh, sudah bisa memberi contoh di norma agama, contoh di norma kesopanan, contoh di norma kesusilaan, contoh di norma hukum. Ya, jadi ibu bisa menilai anak-anak sudah bisa mengerti. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yang tujuannya yang sudah ibu sebutkan di awal, anak-anak bisa menyebutkan norma-norma yang ada di masyarakat, bisa mengartikan norma itu apa, bisa juga fungsi norma itu apa, ya. Tamu nyamuk. Oke, kita breaking dulu sebentar, baru ibu tarik kesimpulan nanti apa kita belajar hari ini.
Or rap some some, or rap some some, gooey 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 rap some some, or rap some some, or rap some some, gooey 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 rap some some, or rapping, gooey 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 rap some some, or rapping, gooey 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 rap some some. Let's speed up. Or rap some some, or rap some some, gooey 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 rap some some, or rap some some, or rap some some, gooey 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 rap some some, or rapping, gooey 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 rap some some, or rapping, gooey 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 rap some some. I think we can go faster. Or rap some some, or rap some some, gooey 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 rap some some, or rap some some, or rap some some, gooey 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 rap some some, or rapping, gooey 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 rap some some, or rapping, gooey 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 rap some some. Faster, faster. Or rap some some, or rap some some, gooey 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 rap some some, or rap some some, or rap some some, gooey 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 rap some some, or rapping, gooey 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 rap some some, or rapping, gooey 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 rap some some. Top speed. Or Ya, oke. Udah enak ibunya? Tambah semangat. Ya, kita kembali ke materi. Jadi, dari anak-anak tadi sudah mengerjakan, sudah kerjakan LKPD. Dari hasil yang anak-anak, ibu bisa simpulkan bahwa hari ini anak-anak bisa mengerjakan LKPD dengan baik. Kemudian anak-anak sudah bisa menyebutkan atau pengertian norma itu apa saja norma itu yang ada di masyarakat. Kesimpulannya bahwa norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat yang wajib kita laksanakan dan ikuti, ya. Jadi jangan sampai anak-anak salah. Paham? Oke. Tapi sebelum pulang, ibu mau tanya. Sebutkan norma yang ada di masyarakat. Ya. Ya. Norma agama, norma hukum, norma kesosialan, norma kesopanan. Ya, norma benarkah sedikit kesusilaan, bukan kesosiaan, kesusilaan. Coba ulangi, Nuha. Aku Norma yang berlaku di masyarakat. Hah? norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ya, norma hukum. Kemudian norma agama. Contohnya, sebutkan satu aja, Jamila. Beribadah. Ya, contohnya beribadah. Apa lagi? Apa? Sholat. Ya, sholat. Terus norma kesusilaan. Contohnya Mengerjakan ulangan. mengerjakan ulangan. Terus Tidak menyontek. ya, mengerjakan ulangan tidak kontek, tidak menyontek. Lagi Jujur. jujur. Norma, contoh dari norma kesopanan. Oke. Sopan kepada guru. Sopan pada guru, ya, bisa. Sopan pada guru, terus Menggunakan pakaian yang layak dan sopan. ya, menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Terus contoh dari norma hukum. Memakai helm. Memakai helm, pakai helm. Kalau nggak pakai helm diapain?
disanksi. Oleh siapa? Polisi kita disanksi. Selain memakai helm ada lagi enggak? Melanggar aturan. Aturan. Ya, melanggar aturan. Tambahin, ada enggak? Melanggar aturan apa? Lalu lintas. Ya, melanggar aturan lalu lintas. Tuh ya, melanggar aturan lalu lintas. Iya. Oke. Jadi anak-anak, kalau seandainya norma tidak diikuti, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Kacau dalam kehidupan kita kalau norma tidak diikuti. Berantakan juga. Terus? Apa? Rusuh. Iya, rusuh. Terus? Berantakan. Negara akan hancur. Itulah norma-norma yang ada di Indonesia. Ya. Ya. Ketawa 2 kali. Buka mulut. Ketawa 3 kali. Buka mulut. Ketawa 2 kali. Buka mulut. Ketawa tak suara. Iya. Oke. Iya. Jadi ini ya, kalau normal itu kita contoh seperti ini. Kalau ibu ngomong di depan, anak-anak ngomong sendiri itu masuk norma kemana? Hah? Norma kemana? Hah? Ibu ngomong di sini, anak-anak ngomong sendiri. Norma kesopanan. Kemudian mainan sendiri, bajunya keluar terkewet-kewet. Masuk norma apa itu? Hah? Kesopanan juga. Oke. Kemudian lagi, kalau duduknya kakinya naik di kursi. Norma apa? Hah? Kesopanan, bukan norma hukum. Ya, norma kesopanan. Apalagi kakinya naik di kursi, naik di meja, sama aja naik di kursi, naik di meja. Itu semuanya norma kesopanan. Tidak boleh apa boleh? Kalau naik kursi kakinya, naik kursi, duduk di kursi. Duduk di kursi. Boleh. Kalau kakinya yang duduk di kursi, tidak boleh. Kalau kita duduk di kursi, hah? Kita duduk di kursi, boleh. Beda dikit. Kalau kita duduk di meja, tidak boleh. Oke. Iya. Tuh ya. Jadi anak-anak, ibu minta hari ini kita belajar full ya. Full. Jadi sangat-sangat memakan waktu. Jadi minta belajar di rumah. Kita belajar hari ini tentang norma. Jadi ibu harapkan anak-anak bisa melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Ya polis ya, bisa nggak? Itu buktinya barusan ibu ngomong tapi main sendiri, ya dah. Bisa nggak itu? Itu masuk norma apa itu? Aku tahu norma kesopanan. Norma kesopanan. Jadi ibu minta kita harus belajar yang lebih rajin. Kemudian habis ini kita anak-anak, khususnya anak-anak, buka bukunya, dipelajari kembali. Jangan pulang sekolah langsung tutup, lempar, main. Ya, boleh tak? Tidak boleh. Masuk tak itu norma?
lempar bukunya, lempar tasnya. Masuk norma apa itu? Norma kesopanan. Iya, masuk. Tidak boleh ya. Jadi anak-anak pulang sekolah bajunya digantung, kaos kakinya masukkan ke dalam sepatu, bajunya digantung, kemudian baru mandi, kemudian tasnya digantung juga, jangan dibiarkan berantakan karena itu termasuk norma yang ada di rumah, norma kesopanan. Perilaku anak-anak jangan hanya di sekolah yang baik tapi di rumah gak bisa bilang ya. Ada yang nggak seperti itu? Di rumah nggak mau dengar omongan orang tuanya? Ada nggak? Nggak ada ya. Ibu minta semoga tidak ada. Dari hari ini kita belajar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ibu minta jangan sampai anak-anak tidak mengerjakan atau tidak mendengarkan, tidak melaksanakan. Ya, Putri ya? Nah, dia apa? Dia apa? Hah? Ibu tanya, iya apa? Ya kerjakan norma tadi harus kamu laksanakan. Jadi ibu minta anak-anak harus sangat berbaik dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di mana lagi? TPA juga boleh, di musola, pokoknya yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, jangan pulang ini apa yang diomongi ibu masuk kanan, keluar kiri. Jadi tolong diperhatikan dari video-video yang anak-anak tonton tadi, kemudian dari penjelasan dari video, dari penjelasan ibu juga, ibu minta anak-anak dengarkan dan diingat ya. Jangan sampai kamu tidak mendengarkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum ibu tutup? Oke? Tidak ada? Kalau tidak mau tanya, ibu yang tanya nanti. Tidak ada yang mau tanya? Ibu yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ya? Ibu yang tanya. Oke, ibu tanya lagi. Tanya, norma adalah, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Tunjuk ya, cara. Ya. Ya. Pengertian norma. Memang norma itu berlaku di masyarakat. Nah, norma itu apa? Silakan tunjuknya nih. Kayaknya sudah paham. Ya. Siapa sih? Aida. Ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Aida. Satu. Ya? Paham tadi itu? Kalau sudah paham, anak-anak ya, semuanya ini tolong diperhatikan, jangan bersuara. Coba lihat ke ibu semua, dengarkan. Silakan anak-anak rapikan pensilnya, buku, masukkan dalam tas. Siap-siap? Pulang. Sebelum kita pulang, berdoa sama-sama nanti ya.
wabarakatuh. Ya. Good. Apa? Good morning, student. Good afternoon, student. Ya. See you tomorrow. Oke. Duduk yang rapi. Sebelah sana pulang. Iya. Ah? Iya. Terus. Nah. Lanjut, barisan sana. Ya, sana lagi. Ya, lanjut.